Server SPMB 2025 di Tangerang bermasalah. Dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Bandara Bali. Dua kapal asing ilegal asal Filipina tertangkap di Laut Sulawesi. DPR apresiasi keputusan Presiden soal 4 pulau sengketa. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Apa kabar hari Luar ini? biasa baik. Harus baik ya, karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga hiburan lainnya. Ini ada juga kabar yang sangat menggembirakan untuk kita semua, di mana sebelumnya banyak sekali konflik-konflik yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah terkait dengan 4 pulau yang seharusnya diakui oleh wilayah mana, tapi kalau kita ketahui dari Presiden Prabowo Subianto, meskipun dengan banyaknya agenda kenegaraan kemarin seperti Singapura, tapi masih bisa untuk berdiskusi bersama dengan pejabat-pejabat tinggi dan juga pihak-pihak terkait dengan adanya 4 pulau yang akhirnya ini sudah masuk dalam wilayah Aceh. Betul, dan kita ketahui bahwasanya ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak antara Provinsi Aceh dan juga Sumatera Utara, dan kita berharap bahwasanya ini tidak menjadi polemik lagi, tidak jadi pembahasan yang berkembang lagi di masyarakat, karena memang sudah dipastikan bahwasanya 4 pulau tersebut adalah masuk di wilayah Provinsi Aceh. Dan tentunya pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Dubes Iran untuk Indonesia Muhammad Barujerdi menyatakan bahwa Teluk Persia adalah wilayah sensitif yang tidak seharusnya jadi medan perang. Serangan Israel ke fasilitas energi di kawasan tersebut dinilai bisa memperluas konflik dan juga memicu ketidakstabilan regional. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Barujerdi, menyebut serangan Israel ke fasilitas energi di wilayah Teluk Persia sebagai langkah provokatif dan kesalahan strategis. Ia menilai Israel sengaja memperluas wilayah konflik untuk menyulut keterlibatan pihak lain dan meningkatkan ketegangan regional. Iran menegaskan bahwa serangan balas rudal yang diluncurkan ke Israel merupakan tindakan membela diri sesuai piagam PBB. Lebih lanjut, Barujerdi menyerukan komunitas internasional untuk bertindak menghentikan agresi Israel yang telah berulang kali melanggar hukum internasional. این رژیم حتی به تأسیسات نفتی ایران در حاشیه خلیج فارس هم حمله کرد و تلاش کرد تا جنگ را به خلیج فارس بکشاند. کشاندن صحنه درگیری به منطقه خلیج فارس یک اشتباه بزرگ راهبردی است که احتمالاً با قصد و با نیت خاصی صورت می‌گیرد و هدف آن کشاندن جنگ به فراتر از خاک ایران است. منطقه خلیج فارس منطقه بسیار حساس و پیچیده است و هر گونه تحول نظامی در آن می‌تواند کل منطقه و بلکه کل جهان را درگیر کند. Memindahkan medan pertempuran ke wilayah Teluk Persia oleh rezim Zionis adalah kesalahan strategis besar yang mungkin dilakukan dengan sengaja dengan tujuan memperluaskan perang melampaui wilayah Iran. Teluk Persia adalah wilayah yang sangat sensitif dan kompleks, dan setiap perubahan militer di sana dapat melibatkan seluruh wilayah bahkan dunia. Rezim Zionis telah memulai aksi ini sejak kemarin, dan kami berharap komunitas internasional segera bertindak untuk menghentikan kejahatan dan agresi. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan konflik memanas yang terjadi antara Iran dan Israel agar dapat segera selesai dan menahan diri dari masing-masing kedua negara. Dan Sugiono mengatakan nantinya dalam waktu dekat, seluruh Menteri Luar Negeri akan berkumpul di Istanbul, Turki untuk membahas konflik tersebut. Konflik antara Iran dan Israel kini kian semakin memanas dengan saling melakukan serangan. Konflik Timur Tengah ini menyebabkan ratusan hingga ribuan jiwa meninggal dunia. Menanggapi hal itu, Menteri Luar Negeri Sugiono mengimbau agar kedua negara untuk dapat menahan diri.
Menurutnya, jika kedua negara tidak dapat menahan diri, maka akan semakin memperburuk keadaan di masing-masing wilayah. Sugiono berharap ketegangan yang terjadi antara Israel dan Iran agar dapat diselesaikan. Bahkan nantinya dalam waktu dekat, seluruh Menteri Luar Negeri akan berkumpul di Istanbul, Turki untuk membahas konflik tersebut. Sikap kita tadi juga sama-sama mengetahui bahwa ada satu eskalasi konflik yang meningkat antara Israel dan Iran. Kita berharap ketegangan ini bisa segera selesai, masing-masing pihak bisa menahan diri, karena terus terang saja ini justru akan memperburuk keadaan di wilayah tersebut. Dan kalau saya tidak salah, tanggal 21 nanti Menteri Luar Negeri Turki juga misalnya akan berkumpul di Istanbul. Kemungkinan salah satu agendanya untuk membahas. Dari Singapura, Fahri Jal, Sinpo TV melaporkan. Tensi perang Israel dan Iran yang tinggi di kawasan Timur Tengah mengakibatkan kelangkaan minyak menjadi dampak yang signifikan bagi perekonomian global. Menanggapi kekhawatiran pada kelangkaan minyak tersebut, pemirsa, dari Wakil Ketua MPR RI Bambang Pacul ini mengungkapkan kembali mengenai rencana kemandirian sektor energi, terutama perminyakan. Perang yang terjadi antara negara-negara di Timur Tengah yang merupakan negara penghasil minyak dapat mempengaruhi kenaikan harga minyak di negara lain termasuk Indonesia. Perang yang tidak dapat diprediksi waktu berakhirnya ini menimbulkan kekhawatiran akan kelangkaan minyak. Menanggapi persoalan tersebut, Bambang mengatakan bahwa apabila perang tetap berlanjut, kemungkinan dalam kurun waktu lama akan terjadi kenaikan harga dan kelangkaan minyak yang disertai dengan dolar naik hingga menyebabkan melemahnya rupiah. Bambang turut menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak perlu khawatir, sebab dilihat dari segi ketersediaan kilang minyak, Indonesia tidak akan menghadapi kelangkaan tersebut, karena Indonesia tak banyak menggunakan minyak berat berasal dari negara Timur Tengah. Kalau harga minyak naik, itu kan dolar kan di spek per tahun 1971 dengan minyak. Jadi kalau seperti itu berarti dolarnya akan naik, kan begitu aja. Ini ilmu goblok-goblokan. Karena tahun 71 minyak dipek dengan dolar, nggak dengan emas lagi, maka kalau ada goncangan di bisnis minyak, logikanya itu adalah dolar naik. Rupiah berarti melemah, kan begitu nih. Mudah-mudahan perang nggak akan panjang. Saya kira itu aja jawaban saya. Jadi kesiapannya seperti apa? Pertamina lah sebagai penyedia BBM sekaligus pengelola energi minyak itu ada di Pertamina. Pertamina juga sedang pergantian direksi, mungkin sedang konsolidasi dan seterusnya. Ia berharap Pertamina sebagai penyedia bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu solusi untuk Indonesia ke depan yang mandiri mengenai energi, dalam hal ini adalah perminyakan. Dari Jakarta, Zuliandri, Manamin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan orang dari berbagai organisasi kemanusiaan hingga masyarakat menggelar aksi damai di depan Kedutaan Besar Mesir, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa sore. Dan dalam aksinya mereka mendesak pemerintah Mesir untuk segera membuka pintu perbatasan Rafah agar bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Palestina bisa masuk ke jalur Gaza. Dengan membawa sejumlah atribut hingga bendera Palestina, ratusan orang dari berbagai lembaga kemanusiaan hingga masyarakat berkumpul di depan Kedutaan Besar Mesir, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa sore. Di tengah derasnya guyuran hujan, mereka mendesak pemerintah Mesir untuk segera membuka pintu perbatasan Rafah agar bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Palestina bisa masuk ke jalur Gaza. Menurut mereka, terdapat lebih dari 50 negara Long March masih berjuang bisa sampai ke Gaza untuk menyalurkan bantuan. Kami dari Asar Humanity dan juga berbagai lembaga kemanusiaan dan juga masyarakat di Jakarta, kita datang ke sini untuk meminta solidaritas dari pemerintah Mesir untuk membuka pintu Rafah agar bantuan kemanusiaan bisa masuk ke jalur Gaza, karena ini adalah harapan dari 50 lebih negara yang hari ini long march ya menuju Gaza. Tolong dibuka pintu
Rafah. Itulah tuntutan kita hari ini. Kami yakin pemerintah Mesir masih punya hati untuk rakyat Gaza. Alasannya kenapa pemerintahan Mesir tidak membuka? Itu yang kami pertanyakan hari ini. Kenapa pintu itu tidak dibuka? Kenapa Rafah ditutup? Kenapa bantuan kemanusiaan tidak bisa masuk? Sedangkan kami tahu, kami yakin rakyat Mesir sebenarnya ingin membantu Gaza. Bukan ada dari Indonesia yang ikut masuk Gaza juga akhirnya tidak bisa. Iya, jadi hari ini lebih dari 50 delegasi dari berbagai negara. Itu ribuan bahkan ratusan ribu. Mungkin hari ini masih berjuang untuk bisa sampai ke Gaza, menyalurkan bantuan, sekedar menyalurkan bantuan. Kenapa itu tidak boleh? Inilah yang hari ini kita tuntut. Kita meminta dibukakan pintu hatinya pemerintah Mesir dan juga terbukanya pintu Rafah agar bantuan kemanusiaan bisa masuk ke Gaza. Masa meyakini pemerintah Mesir masih mempunyai hati untuk rakyat Gaza agar bantuan yang melewati jalur Rafah bisa segera tersalurkan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Seli dan juga pemirsa, kalau kita berbicara soal teman-teman kita dan juga saudara-saudara kita yang berada di Gaza, ini sangat sedih sekali ya. Apalagi masih banyak sekali di seluruh dunia yang juga sudah melek dan juga sudah membuka matanya untuk memberikan bantuan kepada di jalur Gaza, tapi masih belum bisa dibuka di daerah Rafah seperti itu ya. Kita memohon sekali kepada pihak Mesir untuk bisa dibukakan jalurnya agar teman-teman kita, saudara-saudara kita yang juga kesusahan di sana membutuhkan banyak sekali bantuan seperti makanan, pendidikan, mungkin juga dari bantuan pakaian seperti itu ya. Hal-hal yang sangat penting dan juga wajib ini ingin sekali kita rasanya bisa memberikan bantuan tersebut ke pihak Gaza ya, namun masih belum dibukakan juga jalurnya seperti itu ya, karena kami sangat meyakini seperti itu tidak hanya dari pemerintah Indonesia tapi juga beberapa negara yang mungkin mendukung Palestina. Ini kami percaya bahwa Mesir masih memiliki hati nurani dan juga kemanusiaan yang tinggi. Betul, karena kalau kita lihat Festi dan pemirsa, di mana memang saat ini warga Gaza membutuhkan berbagai bantuan, terutama kita ketahui di sebelumnya saat perang Palestina sama Israel, banyak sekali korban jiwa yang merenggut, bahkan juga tidak hanya dari lansia dan balita juga menjadi korban. Ini kita berharap bahwasanya memang jalur Rafah ini agar dibuka, di mana nantinya negara-negara lainnya bisa membantu berbagai bantuan yang nantinya bisa meringankan para beban warga Gaza di sana, Festi. Betul, mudah-mudahan ini bisa membuka hatinya sesegera mungkin, karena yang namanya manusia kita harus bisa saling membantu, harus saling menolong. Ini adalah saudara kita, keluarga kita, sama-sama kemanusiaan harus bisa dibukakan hatinya, dicondongkan hatinya seperti itu ya. Karena ini sangat sedih sekali kalau misalnya warga Gaza tidak segera dibantu. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya di mana Kemensos RI membuka rekrutmen guru untuk program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak yang kurang mampu. Dan guru yang terpilih akan diangkat sebagai ASN P3K dan ditempatkan di berbagai wilayah Indonesia. Kementerian Sosial Republik Indonesia resmi membuka rekrutmen guru untuk program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif strategis nasional yang juga digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui penyediaan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya yang tercatat dalam Desil 1 dan 2, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Sekolah Rakyat menargetkan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan dengan harapan menciptakan perubahan sosial dan membuka peluang masa depan yang lebih baik. Kemensos membuka kesempatan bagi lulusan pendidikan profesi guru yang telah mengikuti seleksi ASN P3K tahun 2024 untuk bergabung sebagai guru. Mereka yang terpilih akan diangkat sebagai ASN P3K dan menerima gaji, tunjangan, serta pelatihan sesuai dengan ketentuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudara yang saya hormati, perkenalkan saya Robert Riko, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia, ingin menyampaikan pengumuman penting terkait rekrutmen guru di Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat adalah program strategis nasional yang merupakan program gagasan Bapak Presiden Prabowo sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas. Pendidikan ini ditujukan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu yang berada di Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
Untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah rakyat, Kementerian Sosial membuka kesempatan bagi lulusan PPG yang telah mengikuti seleksi ASN P3K di tahun 2024. Guru yang terpilih akan diangkat sebagai ASN P3K, tentunya dengan gaji, tunjangan, dan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Guru sekolah rakyat juga diharapkan siap menjaga disiplin sebagai ASN, mengajar sesuai dengan kurikulum, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Kami mengajak Anda semuanya untuk bisa bergabung menjadi bagian dari keluarga besar dalam perubahan bangsa. Dan terima kasih atas dukungan, baik itu dari Kemendikdasmen, Kementerian Pan-RB, dan teman-teman dari BKN. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memudahkan semua proses ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om, Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Para guru yang bergabung diharapkan siap menjalankan tugas dengan disiplin sebagai ASN, mengajar sesuai kurikulum, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Sekretaris Jenderal Kemensos RI Robben Riko menyatakan bahwa program ini merupakan langkah besar dalam membangun masa depan bangsa, serta menyampaikan apresiasi kepada Kemendikdasmen, Kementerian Pan-RB, dan pihak-pihak lain yang telah mendukung program ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, sistem penerimaan murid baru atau SPMB diwarnai kepanikan orang tua siswa di SMP Negeri 1 Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Pasalnya banyak calon pendaftar yang gagal mengakses situs SPMB. Kondisi ini memicu sejumlah orang tua siswa mendatangi sekolah untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Dan mereka khawatir anaknya gagal mendaftar karena sulit mengakses situs SPMB. Sejumlah orang tua siswa terpaksa harus mendatangi SMP Negeri 1 Legok Kabupaten Tangerang, Banten karena kesulitan mengakses situs SPMB. Kedatangan mereka untuk mengkonfirmasi dan menyampaikan kekecewaan lantaran sejak SPMB resmi dibuka pada Senin, 16 Juni, mereka gagal mengakses situs SPMB. Salah satu orang tua siswa mengatakan sudah membuat akun untuk mendaftarkan anaknya. Namun saat situs SPMB sulit diakses sehingga memilih untuk mendatangi sekolah. Orang tua siswa menyebut penerimaan calon peserta didik baru dengan menggunakan sistem online ini sangat menyulitkan. Dia berharap penerimaan siswa baru menggunakan cara yang manual. Nggak masuk-masuk dari linknya, malah suruh ganti link lagi katanya. Besok kesini lagi, udah berapa kali kesini. Tanggal 16 dibuka, langsung daftar, nggak bisa-bisa. Saya minta manual, katanya lebih bagus ini, mana lebih bagus malah nggak bisa. Enakan manual daripada online lah. Panitia SPMB SMP Negeri 1 Legok mengatakan gangguan pada server ini di luar kendali pihak sekolah. Dia menyebut Dinas Pendidikan sedang mencari solusi terbaik. Panitia SPMB juga menyebut sebelumnya sudah disosialisasikan dan disimulasikan kepada masyarakat, namun pada saat pelaksanaannya di luar prediksi. Teknisnya juga sudah kami sampaikan, sudah disimulasikan. Hanya mungkin pas pelaksanaannya ternyata ya itu di luar dugaan kami ya. Ternyata kan ada gangguan di servernya itu. Nah, sebetulnya mungkin dari ibu pimpinan juga sudah menyampaikan juga ke pihak dinas dan sudah ditindaklanjuti karena ini bukan di sekolah kami aja kan, menyeluruh. Saya yakin dari dinas juga mungkin udah punya solusi lah ke depannya bagaimana, atau mungkin sekarang ini sedang berupaya untuk mengatasi permasalahan ini. Pihak sekolah berharap peristiwa ini menjadi bahan evaluasi agar gangguan pada server SPMB tidak terulang kembali, sehingga tidak menyulitkan orang tua siswa. Dari Tangerang, Mujiplatu Mairisa, Simpo TV melaporkan. Ya, saya dan juga pemirsa, kita sudah memasuki ajaran baru seperti itu ya, di mana seluruh pendaftaran akan segera dibuka, sedang dibuka, bahkan malah untuk saat ini tidak hanya kita akan menemukan kelas yang baru, sekolah yang baru, tapi dari situs SPMB ini masih banyak sekali kendala seperti itu ya. Dan untuk ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang mungkin akan mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah terkait ataupun tertentu, ini bisa dengan sabar seperti itu ya. Apalagi mungkin ada beberapa situs yang masih down karena juga diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia yang akan mendaftar ke beberapa sekolah seperti itu ya. Dan mudah-mudahan ini ada langkah nantinya ke depannya bagaimana pelayanan terkait dengan situs ini agar tidak lemot, agar bisa diakses meskipun seluruh daerah ini mengakses situs SPMB, tapi ini bisa mempermudah dan juga ada
kendala-kendala seperti ini bisa dipecahkan. Betul, dan dari orang tua tak perlu khawatir karena memang pemerintah langsung mengambil langkah cepat. Betul. Bagaimana nantinya akses ini tidak lagi lemot karena kita ketahui baru saja dibuka situs SPMB ini banyak sekali masyarakat yang sudah memulai pendaftaran baru di sekolah baru. Betul, karena memang kita ketahui tidak hanya dari akses saja yang lemot, namun memang ada juga permasalahan yaitu data KK yang memang tidak sesuai dengan di online dan juga offline. Kita berharap bahwasanya memang para orang tua juga mempersiapkan dari data KK agar nantinya mengakses ataupun mendaftar di sekolah baru tidak terkendala. Karena nantinya pastinya dari para siswa akan memasuki ajaran baru, tentunya jangan ada kendala-kendala karena memang pastinya pemerintah akan bergerak cepat agar nanti pendidikan dapat berjalan dengan baik. Betul, kendala ini tidak hanya dengan adanya situs yang lemot ataupun webnya yang lemot, tapi juga kita harus melihat kendala-kendala lainnya di mana ketika akan mendaftar dokumen-dokumen ataupun persyaratan-persyaratan penting yang harus diupload ataupun diunggah harus diperhatikan kembali, jangan terlalu buru-buru karena nanti juga akan tetap sekolah seperti itu ya. Dan mudah-mudahan dari situs ini bisa ada titik temunya dan sudah ada langkah sigap dari masyarakat dan juga pemerintah terkait dengan hal tersebut agar pelayanan ini bisa diakses dengan mudah dan juga nyaman. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan informasinya terkait dengan agenda Presiden Prabowo Subianto. Di mana pemirsa Presiden Prabowo bertemu PM Ceko Peter Fiala saat transit di Praha pada 17 Juni 2025. Tentunya pemirsa, keduanya membahas penguatan hubungan bilateral meski pertemuan berlangsung singkat dan tidak resmi. I remember my visit in your country 2 years ago. It was very impressive. Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Republik Ceko Peter Fiala di hotel tempatnya transit di Praha pada Selasa 17 Juni 2025. Pertemuan berlangsung hangat, mencerminkan hubungan baik antara Indonesia dan Ceko. PM Peter Fiala disambut oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya sebelum menuju ruang pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, PM Fiala menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Prabowo di Praha. Meski kunjungan ini hanya merupakan singgah sementara dalam perjalanan ke Rusia. Ia juga mengenang kunjungannya ke Indonesia 2 tahun lalu yang meninggalkan kesan mendalam baginya. I remember my visit in your country 2 years ago. It was very impressive for me. Presiden Prabowo menyambut baik pernyataan tersebut dan menyampaikan harapan agar hubungan bilateral Indonesia-Ceko semakin erat. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mendorong peluang kemitraan strategis di masa depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka juga mengajak generasi muda sebagai pencipta bukan hanya pengguna teknologi. Hal ini tentunya disampaikan Wapres saat mengunjungi SMP Lab School Jakarta pada Selasa 17 Juni 2025. Kegiatan dimulai dengan pertemuan terbatas Wapres bersama pimpinan dan mitra pendidikan seperti Rektor UNJ, Presiden Direktur Microsoft Indonesia, serta perwakilan dari sejumlah sekolah dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Pertemuan tersebut membahas mengenai penerapan AI dan kolaborasi multipihak di sektor pendidikan. Dalam kunjungannya, di hadapan sekitar 200 siswa dari Lab School, Kinderfield, dan MAN 9 Jakarta, Wapres menekankan pentingnya AI dan coding sebagai pelajaran masa depan. Di sisi lain, Wapres pun mengingatkan pentingnya etika dan pendampingan dalam pemanfaatan AI. Terakhir ini kami intens sekali untuk mengenalkan basic coding, edukasi tentang AI di beberapa sekolah negeri, sekolah swasta, di beberapa kampus juga, mengenalkan beberapa tools yang saya kira wajib dan penting untuk dikenalkan. Lebih lanjut, Wapres menyatakan bahwa adaptasi terhadap teknologi harus dilakukan secara cepat
dan melibatkan seluruh ekosistem pendidikan, termasuk peran guru, orang tua, dan sektor swasta. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memastikan penanganan pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur tertangani dengan baik meski dampak bencana terus meluas. Dan dari BNPB menyampaikan bahwa hingga Selasa malam, kondisi sekitar gunung masih gelap dan juga menyulitkan petugas untuk menjangkau lokasi terdampak. Meski belum mendapatkan jumlah rinci penambahan pengungsi karena masih dalam proses pendataan tim petugas lapangan, Abdul Muhari, Kapusdatinko BNPB memastikan para warga dari Desa Nurabelen di Kecamatan Ileburan telah mengungsi ke titik aman di Konga untuk menghindari paparan material letusan. Sebagian lainnya mengungsi ke Desa Nilek Noheng yang terletak sekitar 5 km dari pos pengamatan gunung api di Desa Pulau Lera atau sekitar 12 km dari kawah gunung. Berdasarkan data inventaris BNPB, sebelumnya diketahui jumlah pengungsi sejak erupsi eksplosif pada November 2024 ada sebanyak 4.838 jiwa. Mereka sudah berada menempati di hunian sementara yang disiapkan pemerintah pada sejumlah desa di Flores Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media, sahabat Ambuh. Pada hari Selasa kemarin, pukul 17.35 waktu Indonesia Tengah, Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi cukup dahsyat dengan ketinggian abu vulkanik mencapai 10.000 meter. Kami akan sampaikan perkembangan situasi hingga pagi ini berdasarkan laporan yang kita dapatkan dari BPBD Flores Timur dan juga tim BNPB yang sudah ada di lokasi. Hingga saat ini ada 2 kecamatan yang terdampak, Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ilebura. Ini kedua kecamatan ini berada dalam radius 7 km dalam peta rawan bahaya gunung api Lewotobi laki-laki, dan ada tambahan pengungsi meskipun secara umum kawasan rawan bahaya ini sudah tidak dihuni, tetapi masih ada aktivitas-aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Seperti kemarin yang kita lihat di kiriman video amatir yang cukup menyebar luas di media sosial, ini adalah masyarakat yang masih melakukan aktivitas ekonomi di kawasan radius 7 km. Dan juga di radius 7 km ini juga dilalui oleh jalan utama yang menghubungkan Flores Timur dengan Sika. Jadi ini masih menjadi sarana transportasi atau sarana akses jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Flores Timur dengan Sika. Adapun kondisi terakhir per pagi ini, erupsi masih terus tetap ada yang terjadi. Kemudian dampak yang disebabkan oleh erupsi kemarin itu ada hujan kerikil yang saat ini berdampak pada akses jalan utama antara Flores Timur dan Sika. Ini akan kita upayakan secepat mungkin untuk dibersihkan. Kemudian untuk penanganan pengungsi kita pastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan baik, karena secara umum masyarakat memang masih ada di lokasi pengungsian, baik itu di Hokeng dan beberapa tempat yang lain. Dan perlu kami informasikan bahwa hunian sementara yang sudah dibangun oleh BNPB, pemerintah daerah dengan kementerian terkait itu sudah difungsikan dan sudah dihuni oleh masyarakat, tidak kurang dari 450 KK dari desa terdampak dalam radius 6 km di kawasan rawan bencana Gunung Api Lewotobi laki-laki yang sudah menghuni menetap di hunian sementara yang sudah juga dilengkapi dengan fasilitas listrik dan air bersih. Sehingga kami pastikan untuk erupsi Gunung Lewotobi laki-laki
pada hari Selasa kemarin itu tidak menimbulkan dampak korban jiwa, ada tambahan pengungsi dan kebutuhan pengungsi ini bisa kita penuhi dengan baik. Untuk masyarakat yang ada di pengungsian, kebutuhan terpenuhi, dan untuk masyarakat yang berada dan saat ini menetap di hunian sementara itu tidak terdampak signifikan oleh erupsi Selasa kemarin. Demikian, BNPB akan terus memberikan update informasi penanganan erupsi Lewotobi laki-laki secara berkala, dan pemerintah pusat tentu saja akan terus mendukung pemerintah daerah dalam fase tanggap darurat erupsi Lewotobi laki-laki ini. Hujan material vulkanik berupa abu, pasir, dan batuan kerikil dilaporkan jatuh hingga ke wilayah permukiman yang berada di luar radius kawasan rawan bencana seperti Desa Boru, Desa Hewa, dan Desa Watobuku. BNPB bersama Badan Geologi Kementerian SDM terus memantau aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki yang berstatus level 4 ini secara intensif. Hasil pemantauan seismik dari alat Bulolera menunjukkan sampai saat ini masih terdeteksinya tremor dan dinamika magma di bawah permukaan. BNPB memastikan pembaruan informasi akan terus disampaikan secara berkala dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah tetap berlangsung dalam fase tanggap darurat bencana ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur kembali mengalami erupsi hebat pada Selasa 17 Juni 2025. Erupsi ini ditandai dengan kemunculan awan panas yang menyebar ke berbagai arah di sekitar lereng gunung dan juga disertai kolom abu vulkanik yang membumbung lebih dari 10 km ke udara. Berdasarkan laporan visual dan pemantauan lapangan, kondisi di sekitar gunung masih sulit dijangkau karena minimnya pencahayaan, disertai hujan abu dan batu kerikil yang menyulitkan pergerakan tim evakuasi. Sementara alat pemantauan seismik masih mencatat tremor yang menandakan aktivitas vulkanik belum reda. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi melaporkan terjadi 1 kali gempa hembusan, 1 tremor non-harmonik, 2 gempa vulkanik dalam, serta 4 gempa tektonik jauh. Atas peningkatan aktivitas ini, PVMBG resmi menaikkan status Gunung Lewotobi laki-laki dari level 3 atau siaga menjadi level 4 atau awas. Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi cukup dahsyat dengan ketinggian abu vulkanik mencapai 10.000 meter. Kami akan sampaikan perkembangan situasi hingga pagi ini berdasarkan laporan yang kita dapatkan dari BPBD Flores Timur dan juga tim BNPB yang sudah ada di lokasi. Hingga saat ini ada 2 kecamatan yang terdampak, Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ilebura. Ini kedua kecamatan ini berada dalam radius 7 km dalam peta rawan bahaya gunung api Lewotobi laki-laki. Hingga kini pemantauan terus dilakukan dan masyarakat diminta tetap waspada mengikuti arahan petugas di lapangan, serta menggunakan masker atau kain basah untuk menghindari paparan abu vulkanik. Selain itu, penutupan 3 bandara dilakukan pihak Angkasa Pura I, diantaranya Bandara Frans Seda Maumere, Bandara Bajawa, dan bandara di Kabupaten Ende. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, puluhan jadwal penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali mulai dari rute domestik hingga rute internasional harus mengalami pembatalan sebagai dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Dan jika sebelumnya hanya rute keberangkatan dan juga kedatangan dari dan ke Australia, maka kini dampaknya menjalar ke rute penerbangan negara lain. Ribuan penumpang yang didominasi wisatawan mancanegara tampak menumpuk di area keberangkatan internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Hal ini sebagai dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Ribuan wisatawan ini tidak bisa keluar Bali karena pihak maskapai membatalkan penerbangan mereka. Para wisatawan juga dilanda ketidakpastian karena pihak maskapai belum memastikan kapan kembali beroperasi. PGS General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Wahyudi menjelaskan, seluruh instansi komunikasi Bandara Ngurah Rai telah mengatensi dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Sejak menerima informasi bahwa Gunung Lewotobi kembali aktif, pengelola Bandara Ngurah Rai telah menyiagakan personil untuk berkoordinasi
berkoordinasi aktif dan melaksanakan aerodrome observation melalui paper test untuk melihat ada atau tidaknya sebaran abu vulkanik di wilayah bandara. Hingga kini hasil paper test negatif tidak ditemukan adanya abu vulkanik, sehingga sampai saat ini operasional penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai berjalan normal. Sementara berdasarkan data ada beberapa maskapai yang melayani beberapa penerbangan rute internasional memutuskan untuk membatalkan penerbangannya. Mulai dari penerbangan rute Singapura, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Sydney, Pudong, Auckland, hingga New Delhi. Untuk rute domestik terdampak, diantaranya rute Labuan Bajo dan Semarang. Diperkirakan jumlah rute yang mengalami terdampak akan terus bertambah hingga di atas 30-an rute penerbangan dari dan menuju Bandara Ngurah Rai, Bali. Penerbangan yang terdampak di Bandara I Gusti Ngurah Rai akibat adanya erupsi Gunung Leotobi di NTT ini ada 32 penerbangan, ya, 17 untuk keberangkatan, 15 untuk kedatangan. Nah, ini terdiri dari penerbangan internasional maupun penerbangan domestik. Nah, untuk penerbangan domestik ini tujuan daripada Labuan Bajo dan satu ke Semarang. Sedangkan untuk international flight ini tujuannya ada yang ke Singapura, namun lebih banyaknya ke arah Australia, ya, ada ke Auckland, Brisbane, Adelaide dan lain-lainnya. Bagi penumpang penerbangan terdampak, pengelola bandara telah menyiapkan help desk dan refreshment serta area customer service terminal domestik. Meski pihak pengelola bandara telah menginformasikan bahwa calon penumpang pada rute terdampak dapat mengajukan pengembalian dana, penjadwalan ulang, maupun pengantaran rute ulang. Namun para wisatawan mengaku bingung dengan kondisi yang ada karena mereka mengaku ingin segera kembali ke negaranya. Dari Bali, Bagus Raditya, Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa dan juga Sally, ya, ini sangat menyedihkan sekali ya ketika ada bencana alam yang terjadi, apalagi kalau kita ketahui ini Bali dengan sejuta view yang indah, keindahannya, tapi harus mengalami adanya dampak dari erupsi, ya. Betul. Dan dampak dari erupsi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, pada juga kesehatan kulit mungkin ataupun kepada orang-orang pernapasan yang ada di sana, maksud kami, tapi juga ini berdampak pada soal penerbangan untuk kembali ke negaranya mungkin, ataupun akan kembali ke beberapa daerah yang sudah berkunjung dari Bali seperti itu. Dan mudah-mudahan dari langkah adanya ataupun dengan adanya peristiwa seperti ini, mudah-mudahan bantuan untuk kepada orang-orang yang berada di sana yang terdampak bisa segera dibantu, ya Celia dan juga pemirsa. Apalagi pastinya ini banyak sekali orang-orang yang berada di sekitaran Gunung Lewotobi ini harus mengungsi ke daerah yang aman dan pasti meninggalkan rumah-rumahnya. Terlebih memang kita ketahui erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur ini sudah di level siaga Festi. Memang diharapkan masyarakat di sana untuk waspada dan memakai masker bila memang untuk keluar rumah. Karena memang kita ketahui abu vulkanik yang sudah menyebar ke berbagai daerah ataupun arah ini sudah membahayakan masyarakat. Jadi memang perlunya masker untuk dipakai kalau memang sudah harus berpergian keluar. Kita berharap juga bahwasanya pemerintah langsung bergerak cepat mengevakuasi warga-warga di sana, karena memang kita ketahui sudah di level siaga, artinya memang ini sudah cukup bahaya untuk kesehatan dan juga keselamatan masyarakat di sana. Dan pemirsa, informasi dari RI Belanda resmikan era baru pertanian. Informasinya usai jeda berikut ini. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi, dan kita lanjutkan informasinya di mana Indonesia dan Belanda resmi menjalin kerjasama pertanian berkelanjutan lewat penandatanganan MOU yang fokus pada teknologi greenhouse dan juga peningkatan kapasitas petani muda. Kedua negara sepakat berbagi pengetahuan untuk memperkuat ketahanan pangan dan juga mendorong inovasi agrikultur yang juga berkelanjutan. Penandatanganan dilakukan antara Kementerian Pertanian RI dan Kementerian Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan Belanda di Jakarta pada 17 Juni 2025. Kesepakatan ini menjadi langkah penting untuk mempererat kolaborasi kedua negara. Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono menyambut baik kunjungan delegasi Belanda yang dipimpin Wakil Menteri Guido Lender. Ia menekankan komitmen Indonesia memberikan kemudahan investasi, terutama di bidang hortikultura dan juga sistem irigasi modern. Sudaryono juga memaparkan capaian peningkatan produksi padi dan jagung nasional yang signifikan pada triwulan pertama 2025. We have a very great honor receiving a delegation
from Netherlands, led by the Vice Minister of Agriculture of Netherlands, today bringing huge delegations, the bureaucrats, ministry person, and also most of the delegation are the business sectors, business people from Netherlands. We have a very fruitful meeting, and we already have a commitment to work together, to collaborate, and we signed an MOU between two ministries that is signature already with by the Minister of Agriculture, both country, Indonesia and Netherlands. Sementara itu, Guido Lender mengapresiasi sambutan hangat Indonesia dan menegaskan misi delegasi Belanda untuk berbagai pengetahuan demi memperkuat ketahanan pangan Indonesia. But to share our knowledge that the farmers and the growers here in Indonesia can do to produce by themselves. And in that respect, also work together with the government to make the next steps to realize self-sufficiency and food security. So we have innovations, yes, but we look at the situation in Indonesia, and that's the reason also we're here to learn from the situation here, to share the knowledge, and also to work together to make next steps. And we are very happy that we signed a memorandum of understanding to work as governments, because we support this as both governments, that we are so happy to sign this, to work together on innovation, knowledge, but also open trade, to work as two friendly nations together in this respect. Melalui MOU ini, kedua negara bersepakat membangun kapasitas petani lokal secara berkelanjutan, saling belajar, dan mendorong pengembangan teknologi tepat guna agar petani Indonesia lebih mandiri dalam produksi pangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Presiden Prabowo Subianto ini telah memutuskan 4 pulau yang disengketakan oleh Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara tersebut masuk pada wilayah Aceh. Dan juga pemirsa, adapun keempat pulau tersebut yakni Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang, dan juga Pulau Lipan. Baik, terima kasih. Saya telah dilaporkan bahwa saudara-saudara sudah bertemu untuk membahas masalah 4 pulau yang jadi bahan pembicaraan sekarang. Silakan, mungkin ada yang mau sampaikan ke saya. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Tadi kami telah membicarakan soal 4 pulau, dan alhamdulillah tadi berdasarkan temuan baru dari Pak Mendagri, kita ketemu dokumen lama keputusan Mendagri tentang kesepakatan 2 gubernur yang pada waktu itu ditandatangani oleh Raja Inal Siregar, Gubernur Sumatera Utara, yang menyepakati bahwa 4 pulau itu masuk ke dalam wilayah Aceh, Pak. Nah, sehingga berdasarkan temuan dari bukti otentik yang didapat, kita tadi sudah bersepakat bahwa sebentar di hadapan Pak Presiden, 2 gubernur akan menandatangani pembaruan kesepakatan tentang 4 pulau yang masuk ke wilayah Aceh, dan setelah ini kita akan terangkan kepada masyarakat melalui media runut-runutan tentang bagaimana terjadi sengketa dan bagaimana akhir penyelesaiannya. Demikian dilaporkan, Pak. Baik, terima kasih. Saya kira demikian ya. Saya kira prinsip bahwa kita satu negara, NKRI, saya kira itu selalu jadi pegangan kita. Tapi alhamdulillah kalau memang dengan cepat sudah ada pemahaman bersama, penyelesaian, saya kira baik sekali. Jadi segera saja diumumkan ke masyarakat nanti supaya nggak jadi bahan untuk bikin rame lagi. Suasana kita sangat bagus, jadi kita sangat perlu suatu penerangan terus ke rakyat. Ya, kondisi kita baik,
kondisi ekonomi kita baik, pertumbuhan kita baik, produksi pertanian kita baik. Saya lihat kemajuan di semua bidang, jadi kita semua perlu untuk terus menjaga kondisi ini. Tapi apapun saya ucapkan terima kasih kepada saudara sekalian, kepada para menteri, para pejabat yang telah bekerja keras. Ya, saya sangat menghargai pekerjaan saudara, sangat menghargai kerjasama, teamwork. Saya merasakan teamwork kita sangat baik. Terima kasih, silakan. Pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto memutuskan bahwa 4 pulau yang kini disengketakan oleh Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara masuk wilayah Aceh. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers Mensesnek Prasetyo Hadi di kantor Presiden Istana Kepresidenan di Jakarta pada Selasa 17 Juni 2025. Turut hadir pimpinan DPR RI Dasko, Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Sumut Bobi Nasution, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem. Hal ini berdasarkan laporan dari Kemendagri, dokumen-dokumen dan data-data pendukung lainnya lewat surat nomor sekian, nomor 125 tahun 2009 yang menyatakan bahwa Provinsi Sumatera terdiri dari 213 pulau, termasuk 4 pulau mangkir kecil, pulau mangkir besar, pulau panjang, dan pulau lipan. Lewat surat nomor sekian nomor 125 tahun 2009 yang menyatakan bahwa Provinsi Sumatera terdiri dari 213 pulau, termasuk 4 pulau mangkir kecil, pulau mangkir besar, pulau panjang, dan pulau lipan. Keputusan itu diputuskan usai Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution melangsungkan pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta ketika Presiden Prabowo Subianto dalam perjalanan menuju Rusia. Wakil Ketua DPR RI Dasko mengatakan pihaknya menerima aspirasi dari masyarakat di Aceh maupun di Sumatera Utara sehingga DPR RI berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini. Tentang perbatasan 4 pulau di Aceh dan Sumatera Utara. Dewan Perwakilan Rakyat menerima aspirasi baik dari masyarakat di Aceh maupun di Sumatera Utara. Saya dengan Ketua DPR Ibu Puan Maharani intens melakukan komunikasi dengan Presiden untuk meminta agar dinamika tidak berlarut dan akhirnya Presiden mengambil alih persoalan penyelesaian permasalahan tersebut. Dan pada hari ini telah diadakan rapat bersama dan saya sudah minta izin kepada Bu Puan untuk mewakili DPR RI dengan dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Sumut dan Gubernur Aceh. Dan rapat pada hari ini alhamdulillah telah selesai dan telah dicapai hasil kesepakatan bersama yang mana perincian dan hasil kesepakatan itu akan disampaikan oleh yang pertama Pak Menteri Sekretaris Negara, dilanjutkan dengan Pak Mendagri. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berharap keputusan ini menjadi jalan keluar yang baik untuk pemerintah Aceh dan Sumatera Utara agar polemik ini dapat diakhiri. Berdasarkan laporan dari Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan dokumen-dokumen, data-data pendukung, dan kemudian tadi Bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki oleh pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, kemudian Pulau Lipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh. Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini menjadi jalan keluar yang baik untuk
kita semuanya, ya, bagi pemerintah Aceh, bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ini menjadi solusi yang kita harapkan ini mengakhiri semua dinamika yang berkembang di masyarakat. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa posisi 4 pulau tersebut secara hukum telah kuat, di mana dilihat dari berbagai dokumen hingga historis menjadi pendukung bahwa keempat pulau ini masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa polemik terkait 4 pulau telah selesai dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Zoom meeting bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Menjadi posisi yang sudah legal dan kuat bahwa 4 pulau ini secara hukum dengan dokumen-dokumen yang ada, ditambah dengan juga memang ada tambahan-tambahan historis, ada keberadaan jejak-jejak dari warga Aceh Singgil, lain-lain sana, itu menjadi petunjuk dan pendukung. Tapi yang paling utama adalah dokumen ini. Itulah kira-kira apa yang kami sampaikan, dan alhamdulillah tadi Bapak Presiden juga sudah memberikan arahan melalui Zoom meeting beliau, dan kemudian disaksikan oleh Bapak Presiden, Bapak Gubernur Aceh dan Bapak Gubernur Sumatera Utara juga sudah menandatangani kesepakatan tersebut. Kalau boleh bisa ditampilkan, disaksikan oleh Menseknek dan Mensekap. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini juga telah memimpin rapat terbatas ataupun ratas secara daring dari Singapura pada Senin 17 Juni 2025 di tengah kesibukan kunjungan kenegaraan ke luar negeri. Dan rapat tersebut membahas status administratif 4 pulau yang sempat menjadi persoalan antara Provinsi Aceh dan juga Sumatera Utara. Melalui akun resmi Instagram @Presiden Republik Indonesia, disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat virtual yang diikuti oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Wakil Ketua DPR, Gubernur Aceh, dan Gubernur Sumatera Utara. Di tengah kesibukan kunjungan kenegaraan ke luar negerinya, Presiden membahas status administratif 4 pulau yang sempat menjadi persoalan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dalam rapat tersebut, Prabowo juga memutuskan bahwa 4 pulau-pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek secara resmi merupakan bagian dari administrasi wilayah Aceh. Presiden menyatakan harapannya agar keputusan ini menjadi solusi damai bagi sebuah pihak. Jadi kami telah membicarakan soal 4 pulau, dan alhamdulillah tadi berdasarkan temuan baru dari Pak Mendagri, kita ketemu dokumen lama keputusan Mendagri tentang kesepakatan 2 gubernur yang pada waktu itu ditandatangani oleh Raja Inal Siregar, Gubernur Sumatera Utara, yang menyepakati bahwa 4 pulau itu masuk ke dalam wilayah Aceh, Pak. Nah, sehingga berdasarkan temuan dari bukti otentik yang didapat, kita tadi sudah bersepakat bahwa sebentar di hadapan Pak Presiden, 2 gubernur akan menandatangani pembaruan kesepakatan tentang 4 pulau yang masuk ke wilayah Aceh, dan setelah ini kita akan terangkan kepada masyarakat melalui media runut-runutan tentang bagaimana terjadi sengketa dan bagaimana akhir penyelesaiannya. Demikian dilaporkan, Pak. Baik, terima kasih. Saya kira demikian ya. Saya kira prinsip bahwa kita satu negara, NKRI, saya kira itu selalu jadi pegangan kita. Tapi alhamdulillah kalau memang dengan cepat sudah ada pemahaman bersama, penyelesaian, saya kira baik sekali. Jadi segera saja diumumkan ke masyarakat nanti, supaya nggak jadi bahan untuk bikin rame lagi. Suasana kita sangat bagus, jadi kita sangat perlu suatu penerangan terus ke rakyat. Ya. Kondisi kita baik, kondisi ekonomi kita baik, pertumbuhan kita baik, produksi pertanian kita baik. Saya lihat kemajuan di semua bidang, jadi kita semua perlu untuk terus menjaga kondisi ini.
Tapi apapun saya ucapkan terima kasih kepada saudara sekalian, kepada para menteri, para pejabat yang telah bekerja keras. Ya, saya sangat menghargai pekerjaan saudara, sangat menghargai kerjasama, teamwork. Saya merasakan teamwork kita sangat baik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Dede Yusuf, mengapresiasi keputusan dari Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan persoalan status 4 pulau sengketa. Dan dirinya menilai bahwa keputusan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto sudah tepat dan juga bijak. Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengesahkan bahwa 4 pulau sengketa dimiliki oleh Provinsi Aceh. 4 pulau tersebut yakni Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang yang diperebutkan Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Kepemilikan 4 pulau itu berdasarkan dokumen dan data pendukung. Merespon hal ini, Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Dede Yusuf mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo yang merupakan sebagai panglima tertinggi. Dede menilai kebijakan yang diambil Prabowo ialah hal yang tepat dan bijak dengan menghargai perjuangan masyarakat Aceh. Kendati demikian, pihaknya akan menunggu arahan dari pemerintah apakah nantinya mengeluarkan Permendagri atau perubahan undang-undang. Ya, kalau saya sebagai pribadi dan juga atas nama Komisi 2 tentu mengapresiasi apa yang sudah diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan kita harus kawal keputusan tersebut. Artinya dengan mengatakan Nangro Aceh Darussalam dan Sumatera Utara adalah bagian daripada NKRI, di mana Presiden sebagai penguasa tertinggi, ya saya pikir apa yang diputuskan ini sudah pas banget. Ya, artinya diambil alih oleh Presiden dan Presiden memutuskan itu adalah milik Aceh. Sebuah langkah yang boleh kita katakan sangat bijak dan juga menghargai perjuangan rakyat Aceh yang telah terjadi selama ini. Masalah berikutnya tentu kita akan menunggu apakah Kemendagri akan mengeluarkan Permendagri berikutnya ataukah perlu juga nanti berubah undang-undang. Kita tunggu saja nanti dari pihak pemerintah seperti apa mengusulkan kepada DPR. Dari Jakarta, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Pemerintah secara resmi telah memutuskan status kepemilikan 4 pulau sengketa menjadi sah milik Provinsi Aceh. Langkah cepat pemerintah dalam mengatasi persoalan pun menuai respon positif dari kalangan masyarakat yang dinilai berhasil mengambil langkah tegas. 4 pulau sengketa belakangan ini menjadi persoalan yang diperebutkan oleh 2 provinsi, yakni Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Namun, persoalan tersebut, pemerintah langsung mengambil langkah cepat dalam mengatasi terkait 4 pulau sengketa. Presiden Prabowo Subianto resmi memutuskan bahwa 4 pulau itu sah milik Provinsi Aceh berdasarkan dokumen dan data pendukung. Hal ini pun menuai respon positif dari berbagai kalangan masyarakat dengan langkah cepat yang diambil pemerintah dalam mengatasi persoalan. Oke, gimana sih Bang tanggapannya soal langkah cepat pemerintah terkait 4 pulau sengketa? Pemerintah kan secara sah 4 pulau ini udah punya Aceh nih. Jadi tanggapannya dari Bang Ali sendiri? Ya, menurut saya pemerintah udah bekerja di sesuai jalannya ya, begitu responnya begitu cepat. Selain kemarin yang kasus pulau, juga ada kasus yang lainnya seperti nikel, yang tambang nikel di Raja Ampat, terus sebelumnya gas 3 kilo. Semua diatasi begitu cepat sih responnya. Menurut saya udah baik. Harapannya ya supaya pemerintah bisa merespon lagi masalah-masalah di negara ini, terutama pada masyarakat itu aja. Oke, bagaimana sih Kak tanggapan Kak Putri soal langkah cepat pemerintah terkait 4 pulau sengketa, di mana kan pemerintah secara resmi kemarin bilang kalau 4 pulau ini sekarang punya Aceh, tanggapannya gimana Kak? Ya, tanggapannya ini termasuk keputusan yang tepat ya, gimana pastinya pemerintah dan juga Presiden sudah mengkaji atau mengevaluasi ulang data-data yang ada dan juga melibatkan berbagai pihak dan juga melihat sejarah-sejarah yang sudah ada, dan ini saya rasa cukup pilihan yang tepat karena untuk menjaga konflik yang mungkin akan terjadi ke depannya jika tidak dengan cepat diputuskan kira-kira. Menurut saya pemerintah di bawah pimpinan Pak Presiden Prabowo Subianto saat ini cukup baik, di mana selalu cepat menanggapi hal-hal yang terjadi di Indonesia, mau konflik apapun itu, kira-kira seperti itu. Harapannya ke depannya gimana?
harapan kedepannya semoga Indonesia kita bisa selalu sejahtera di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo Subianto, dan juga program-program prioritas yang dibuat Pak Presiden Prabowo Subianto itu bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Menurut saya pilihannya udah tepat, karena kan sebelumnya ada perdebatan antara pemilihan di Sumatera Utara dan di Aceh. Nah, pemerintah akhirnya milih di Aceh, menurut saya udah tepat. Nah, dari banyaknya persoalan, pemerintahan dan Bapak Prabowo menurutnya kebijakannya udah tepat, karena sigap dan cepat buat menangani masalah-masalah yang ada saat ini. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Terkait dengan adanya polemik yang terjadi di luar sana, Sally dan juga pemirsa, apalagi ini terkait dengan adanya pulau, ini juga sempat disengketakan oleh wilayah Sumatera Utara. Betul. Dan juga Provinsi Aceh seperti itu ya. Dan kalau kita ketahui memang dari berbagai aktivitas dan juga kegiatan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ketika melakukan kunjungan kenegaraan ke Singapura ataupun negara Singapura, banyak sekali hal-hal yang mungkin sibuk di sana tapi bisa menyempatkan waktunya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia. Salah satunya terkait dengan adanya sengketa pulau yang telah diperebutkan ataupun disengketakan oleh kedua pihak tersebut. Betul. Seperti itu ya. Meskipun melalui daring, tapi ini telah membuktikan ataupun melahirkan adanya solusi yang terbaik dari pihak-pihak tertentu, dan juga Presiden Prabowo Subianto pun turut ikut membantu dan juga memimpin rapat tersebut meskipun terbatas, tapi hasilnya sangat luar biasa. Apalagi dari hasil final ini mengetahui bahwa 4 pulau itu ini akan disengketakan kepada Pulau Aceh seperti itu ya, ataupun di Provinsi Aceh dan juga wilayah Aceh. Dan dari pihak Sumatera Utara ini juga telah menerima dengan lapang dada, dan dari pihak pemerintah ini membuat langkah yang sangat tegas dan juga sigap. Betul, dan ini menuai respon positif dari masyarakat, di mana memang akhirnya masyarakat menilai ini langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga lembaga terkait ini dinilai sangat tepat, karena memang kita ketahui polemik antara Sumatera Utara dan juga Aceh, banyak sekali perbincangan yang dinilai masyarakat ini merugikan warga Aceh. Betul. Namun akhirnya dari keputusan yang sudah dilakukan rapat oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga menteri terkait, bahwasanya memang 4 pulau tersebut akhirnya masuk ke wilayah Provinsi Aceh. Betul. Dan memang kalau kita ketahui bahwasanya memang akhirnya mengapa ini masuk ke wilayah Aceh, karena dilihat dari dokumen-dokumen dari Kementerian Dalam Negeri, bahkan juga dari historis, bahwasanya memang sah 4 pulau tersebut masuk ke wilayah Provinsi Aceh. Dan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, di mana tengah banyaknya kesibukan seperti itu ya, daripada berita ini jadi simpang siur dan juga ada narasi-narasi lain yang hingga akhirnya bisa menggorengkan kedua daerah tersebut yang bisa nantinya akhirnya menimbulkan perpecahan. Sally dan juga pemirsa, tapi langsung ada langkah sigap dari Presiden Prabowo Subianto untuk terus menengahi dan juga menghasilkan hasil yang sangat luar biasa. Dan kita lanjutkan informasinya pemirsa, di mana Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait ini menyebut pihaknya telah membicarakan soal ukuran luas rumah subsidi dengan Ketua Satgas Perumahan Hasyim Joyo Hadikusumo. Dan dari menteri yang akrab disapa Ara itu pun berencana ini akan mengajak Hasyim Joyo Hadikusumo untuk melihat langsung contoh ukuran rumah subsidi yang diperkecil. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menggelar uji publik konsep rumah subsidi berukuran mini dengan opsi luas bangunan 14 meter persegi di atas tanah berukuran 25 meter persegi. Menurutnya, desain rumah subsidi tersebut merupakan respon terhadap kebutuhan generasi milenial yang menginginkan hunian sederhana namun tetap strategis. Ara juga mengaku dirinya telah mengkomunikasikan perihal aturan baru ukuran rumah subsidi dengan Ketua Satgas Perumahan Hasyim Joyo Hadikusumo dan akan mengajak adik Presiden Prabowo tersebut untuk menengok konsep rumah subsidi berukuran mini. Oh, kita sampaikan terbuka sama Pak Hasyim apa adanya, dan Pak Hasyim kan memang sangat membantu saya ya, dengan investasi dari luar negeri yang diupayakan. Nanti juga mungkin dari luar negeri akan ada yang datang ya. Kita yakin nanti Pak Hasyim menjelaskan. Tapi Pak Hasyim sangat membantu saya sebagai Ketua Satgas Perumahan ya, bagaimana pikirannya, aksesnya ya, dan ya, itu banyak sekali membantu kami. Dari luar negeri yang akan datang siapa lagi Pak? Nanti dijelaskan pada waktunya ya, tapi tadi Pak Hasyim sudah menjelaskan sama saya akan ada datang dari luar negeri untuk apakah yang baru, apakah menindaklanjuti ya, jangan salah ya, apakah yang baru, apakah yang menindaklanjuti yang sudah pernah datang ya. Kita bicarakan ya, nanti saya akan pada waktunya saya akan ajak Pak Hasyim untuk melihat yang di beberapa contoh. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Radika, Sinpo TV melaporkan.
Informasi lainnya, pemirsa, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian KKP berhasil menangkap 2 kapal asing asal Filipina yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di kawasan Laut Sulawesi. Atas penangkapan kedua kapal ikan asing ilegal tersebut, pemirsa, dari KKP berhasil menyelamatkan valuasi kerugian hingga puluhan miliar rupiah. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono mengungkapkan, penangkapan kedua kapal ikan asing ilegal asal Filipina ini berawal dari laporan kelompok masyarakat pengawas yang terdiri dari kelompok nelayan dan lain sebagainya atas kegiatan penangkapan ikan secara terus-menerus di perairan Laut Sulawesi. Dirinya menerangkan total anak buah kapal dari kedua kapal tersebut sebanyak 17 orang dengan modus operasi penangkapan ikan di perairan perbatasan tanpa izin resmi. Atas penangkapan ini, valuasi kerugian negara yang berhasil diselamatkan oleh Kementerian KKP mencapai 31,6 miliar rupiah. Ini menjadi wilayah yang seksi di mana Sulawesi Utara tersebut tunanya besar-besar dan banyak di situ. Apabila kita lakukan evaluasi, secara hitungan valuasi ini kita berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar 31,6 miliar dari 2 kapal ini. Dari Jakarta, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Simpo TV. Sangat disayangkan sekali dan juga pemirsa ketika ada 2 kapal asal negara asing seperti itu yang kita ketahui ini ada dari asalnya Filipina, maksud kami, dan ini sangat merugikan masyarakat yang ada di Sulawesi ya. Betul. Terkait kok bisa ada sih orang warga asing yang dengan bebasnya menggeruk semua ikan-ikan diambil secara ilegal bahkan tanpa adanya izin yang resmi. Kok bisa lolos sih, apa yang terjadi sebenarnya di sana seperti itu ya. Bahkan kalau kita ketahui dari Dirjen KKP juga terima kasih banyak karena telah sigap terus juga langsung menyelamatkan harta benda yang juga kita di sana ya, kekayaan alam Indonesia ini seperti itu, dan ini juga telah menyelamatkan valuasi kerugian 31,6 miliar rupiah dan ini sangat besar sekali seperti itu saya dan juga pemirsa ya. Dan mungkin dari 31,6 miliar rupiah ini yang telah diselamatkan masih ada berapa miliar lagi yang mungkin jadi kerugian untuk negara Indonesia khususnya adalah di Sulawesi. Betul, melihat hal ini perlu adanya pengawasan yang lebih intens lagi, lebih ketat lagi bagaimana nantinya tidak ada lagi kapal-kapal asing yang masuk wilayah perairan Indonesia di mana memang ini merugikan rakyat ataupun pemerintah seperti yang kita ketahui yang berita tadi bahwasanya puluhan miliar rupiah ini mengalami kerugian, namun akhirnya dari Dirjen KKP dengan cepat dengan sigap ini menyelamatkan puluhan miliar tersebut. Kita berharap bahwasanya memang sumber daya alam yang ada di Indonesia ini bisa diselamatkan, tidak lagi dikuasai oleh negara lain karena memang kita ketahui negara Indonesia ini memiliki sumber alam yang sangat luar biasa, Festi. Jadi berharap pengawasan perlu ditingkatkan agar tidak merajalela kapal-kapal masuk ke wilayah Indonesia. Dan kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, tim forensik RSUP Ngurah Denpasar Bali mengkonfirmasi bahwa berdasarkan hasil visum ditemukan 4 luka terbuka berbentuk bulat yang mungkin diduga luka tembak, yaitu di bagian dada kiri, perut, punggung, tangan, dan juga pada bagian bokong di tubuh Zivan, warga negara asing asal Australia yang juga tewas di Bali. Zivan Ratmanovic, pemirsa, sebelumnya tewas secara mengenaskan setelah menjadi korban penembakan brutal yang dilakukan orang tak dikenal di salah satu villa di kawasan Banjar Sedahan, Munggu, Mengwi, Badung, Bali. Setelah menerima jenazah warga negara asing asal Australia, Zivan Rahmanovic, tim forensi RSUP Ngurah Denpasar Bali kemudian melakukan pemeriksaan luar. Pada pemeriksaan tersebut ditemukan jenis luka seperti luka terbuka, luka lecet, dan luka memar. Ada beberapa luka terbuka yang berbentuk bulat itu yang mungkin diduga luka tembak dan luka terbuka lainnya dalam bentuk tidak beraturan. Ahli forensik RSUP Ngurah Denpasar Bali yang juga dokter penanggung jawab pelayanan forensik RSUP Ngurah Denpasar, Dr. Dudut Rustyadi, menjelaskan dari hasil pemeriksaan bagian luar atau visum tim forensik, luka terbuka yang berbentuk bulat ditemukan ada 4 luka di tubuh Zivan Ratmanovic, yaitu pada bagian dada kiri, perut, punggung tangan, dan bagian bokong. Meski begitu, dokter forensik masih akan melakukan autopsi untuk memastikan luka tersebut merupakan luka tembak. Hal tersebut lantaran ada beberapa hal yang mempengaruhi, antara lain masuknya anak peluru bisa langsung, bisa pantulan, dan bisa ada penghalang. Selain luka berbentuk lubang, juga ditemukan luka terbuka diduga akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut ditemukan pada wajah, dagu, bahu kiri, punggung tangan, paha, dan kaki.
Selain luka terbuka dan luka bentuk bulat dan yang robek tadi, juga ditemukan ada beberapa luka lecet dan memar tersebar di wajah, di badan, dan di tangan sebelah kanan. Namun, tidak bisa dipastikan luka lecet dan luka memar ini disebabkan adanya aksi penganiayaan atau aksi perlawanan dari kasus penembakan. Sebab dokter forensik hanya bisa menentukan jenis luka dan penyebab kematian. Ada beberapa luka terbuka yang berbentuk bulat, itu mungkin diduga luka tembak, dan beberapa luka terbuka dengan bentuk yang tidak beraturan. Jadi mohon izin untuk lokasi tidak bisa spesifik ya, cuma sampaikan secara umum saja. Ada beberapa luka terbuka yang berbentuk bulat itu ada di dada, ya dada kiri, di perut, di punggung tangan, dan di bokong. Jadi itu yang saya sampaikan yang diduga luka tembak karena luka terbuka berbentuk bulat tadi. Nah, di samping itu kami juga menemukan ada beberapa luka terbuka yang konsisten dengan kekerasan tumpul atau benda tumpul. Tim forensik RSUP Ngurah Denpasar Bali saat ini masih menunggu persetujuan dari keluarga Zivan untuk melakukan autopsi secara resmi. Sebelumnya, dua warga negara asing asal Australia, Zivan Ratmanovic dan Sanar Ganim, menjadi korban penembakan brutal yang dilakukan orang tak dikenal di salah satu villa di kawasan Banjar Sedahan, Munggu, Mengwi, Badung, Bali. Akibat insiden berdarah tersebut, Zivan Rahmanovic tewas di lokasi kejadian, sementara Sanar Ganim mengalami luka serius. Pelaku penembakan diduga dilakukan dua pria yang diduga juga berkewarganegara Australia. Dari Bali, Bagus Raditya, Sinpo TV melaporkan. Dari Polda Bali menetapkan sebagai tersangka terhadap 3 orang warga negara asing asal Australia yang juga melakukan penembakan brutal di Villa Bali. Pada insiden berdarah tersebut, pemirsa menewaskan WNA asal Australia Zivan Ratmanovic serta melukai WNA Australia lainnya Sanar Ganim. Tim penyidik Polres Badung dan Polda Bali bersama Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri mengamankan masing-masing berinisial DFC, MC, dan PMT setelah berperan sebagai perencana dan eksekutor pada penembakan brutal di salah satu villa di kawasan Banjar Sedahan, Desa Munggu, Mengwi, Badung, Bali. Saat memberi keterangan kepada media di halaman Polres Badung, Bali, Kapolda Bali Irjen Polisi Daniel Aditya Jaya menjelaskan bahwa pelaku berinisial DCF berperan sebagai perencana dengan menyediakan sarana yang digunakan untuk memudahkan pelaksanaan pembunuhan. Salah satunya penyediaan martil atau hammer yang digunakan untuk membuka pintu villa. Laki-laki berumur 27 tahun tersebut juga berperan menyediakan kendaraan yang digunakan para eksekutor. Sementara 2 tersangka lainnya berinisial MC dan PMT berperan sebagai eksekutor. Irjen Polisi Daniel Aditya Jaya mengungkapkan ketiga tersangka diamankan di 3 lokasi berbeda. Tersangka DCF ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Sementara tersangka MC dan PMT diamankan di salah satu negara kawasan Asia Tenggara yang diduga di Singapura. Penangkapan para tersangka juga atas kerjasama di Hubintar Polri, ECB Interpol, Ditjen Imigrasi, serta beberapa kepolisian di Asia Tenggara. Meski demikian, aparat kepolisian belum dapat merinci lebih lanjut motif dibalik aksi penembakan brutal tersebut, serta pengakuan lengkap dari para tersangka. Hal ini dikarenakan proses pemeriksaan terhadap tersangka baru tiba di Bali pada Selasa malam 17 Juni 2025 dan penyidik masih memerlukan waktu untuk mendalami lebih lanjut serta mengaitkan temuan dengan fakta-fakta lain guna memperkuat pembuktian. Tentunya dengan kerjasama dengan yang pertama ini antara Polda Bali dan Polres Badung ini kerjasama dengan Barreskrim, kemudian juga bekerja sama dengan imigrasi, juga bekerja sama dengan Divisi Hubungan Internasional, dan tentunya dengan NCP Interpol terkait dan negara-negara yang tergabung di dalam Interpol, sehingga jejak yang bersangkutan ini bisa di tracing dan kemudian tadi malam sudah berhasil diamankan 3 tersangka dari luar negeri. Yang pertama pukul 19.00, yang kedua pukul 21, sekitar pukul 21, yang terakhir pukul 12, sekitar pukul 00. Dan sekarang sedang dalam pendalaman, pemeriksaan dan pengembangan terhadap perkara-perkara tersebut. Jadi saat ini per tanggal 18
Juli 2025 sudah diamankan 3 tersangka dan beberapa barang bukti yang diduga dipakai untuk melakukan perbuatan penembakan tersebut. Ketiga tersangka kasus penembakan brutal yang menewaskan WNA asal Australia Jivan Ratmanovic serta melukai WNA Australia lainnya, Sanar Ganim, kini disangkakan dengan pasal berlapis. Mulai dari pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan sampai meninggal. Selain itu, para tersangka juga dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengatur tentang kepemilikan dan penggunaan senjata api dengan ancaman hukuman mati. Dari Bali, Bagus Raditya, Sinpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, sesosok jasad perempuan ditemukan mengenaskan di rumah kontrakannya, kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Sejumlah tetangga mengatakan pertama kali mengetahui terjadinya pembunuhan saat pelaku tiba-tiba mengetuk jendela kontrakannya dan memberitahukan telah membunuh istrinya. Garis polisi tampak membentang di lokasi tempat terjadinya peristiwa pembunuhan seorang wanita bernama Rohmah Khairunisa, 25 tahun, yang dilakukan oleh sang suami Jeffrey Novrian, 37 tahun. Sejumlah tetangga mengatakan pertama kali mengetahui terjadinya pembunuhan saat pelaku tiba-tiba mengetuk jendela kontrakannya dan memberitahukan telah membunuh istrinya. Pelaku bahkan menyuruh tetangga masuk ke dalam kontrakan untuk memastikan jika ucapannya bukan isapan jempol belaka. Merasa penasaran, tetangga akhirnya memberanikan diri masuk dan benar saja menemukan tubuh korban telah terbujur kaku tertutup spray dengan cipratan darah di tembok. Dirinya kemudian melaporkan temuan ini ke ketua RT dan langsung meneruskannya ke pihak kepolisian. Pelaku pun dapat diringkus oleh polisi bersama warga tanpa perlawanan berarti. Nah, tapi setengah 10 itu, setengah 11 kebangun, anaknya nangis terus. Pikir saya ya lagi rewel atau apa gitu. Nah, terus jam setengah 1 dia ketok-ketok jendela, pelaku ini ke jendela saya, bangunin suami saya. Nah, dari situ udah suami saya bangun, ya dia dengan bilang gitu, tolong pegang anak saya dulu gitu kan. Terus dia bilang, katanya saya udah maafin saya, katanya saya hilang, saya udah bunuh Nisa, nih korbannya namanya Nisa gitu. Saya udah bunuh Nisa, katanya gitu. Terserah, katanya mau dibunuh lagi saya atau mau dilaporin polisi silakan gitu dia bilangnya. Sementara itu polisi mengatakan berawal dari laporan warga, unit Reskrim langsung bergerak ke lokasi dan mengamankan pelaku di lokasi kejadian. Pelaku pun mengakui telah membunuh istrinya dan dari tangan pelaku polisi menyita barang bukti berupa 2 bilah pisau serta 2 telepon genggam. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang diduga korbannya ini meninggal dunia. Kami datang ke TKP yang berada di Jalan Rusa di RT 3 RW 4 di Kelurahan Ponoranji, dan betul saat itu kami langsung mengamankan TKP, mengumpulkan semua keterangan-keterangan saksi, dan alhamdulillah petugas kami berhasil mengamankan yang diduga sebagai pelaku terhadap sebuah peristiwa KDRT yang menyebabkan seorang meninggal dunia. Hingga kini pelaku masih terus menjalani pemeriksaan intensif untuk mengetahui motif pembunuhan tersebut. Sementara itu, kasus telah diambil alih oleh unit Jatanras di Reskrim Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Mujib Latumairisa, Sinpo TV melaporkan. Miris ya, Sally dan juga pemirsa, kalau kita melihat pemberitaan di media sosial ataupun di pemberitaan televisi manapun seperti itu ya, banyak sekali pemberitaan tentang pembunuhan dan juga menewaskan beberapa korban ataupun 1 dan juga 2 orang. Ini sangat sedih sekali ya, ataupun banyak sekali motifnya, entah karena asmara, pendidikan, stres seperti itu ya. Dan lagi-lagi banyaknya tentang asmara ya, dengan adanya yang cemburu, terbakar api cemburu sehingga ini tidak bisa menahan dirinya, menahan emosinya yang juga bisa menghancurkan dirinya sendiri, tidak hanya merugikan orang lain ataupun korbannya, tapi juga diri sendiri yang juga melakukan hal tersebut, hal keji itu, ini juga akan bisa menjerat kita di penjara seperti itu ya. Saya dan juga pemirsa, apapun permasalahannya, apapun yang telah dialami oleh orang tersebut, alangkah lebih baiknya dilakukan ataupun dibicarakan dengan yang baik-baik, tidak langsung mengambil langkah yang cepat. Maksud kami tidak mungkin langkah yang cepat ataupun yang sembrono seperti itu ya, saya dan juga pemirsa ya, tapi tidak harus berpikir
sempit. Harus kita berpikir panjang bagaimana untuk menyelesaikan hal tersebut agar kita tidak merugikan orang lain. Terlebih kalau kita bisa membayangkan bahwasanya ini suami membunuh istrinya dengan kejinya, bahwasanya memang segala persoalan hidup ini kan bisa diselesaikan dengan baik, tidak harus mengambil nyawa seseorang, karena kita ketahui bahwasanya ini tindak pidana yang memang merugikan pelaku sendiri, bahwasanya memang ini akan dijerat dengan hukuman yang bisa setimpal ataupun puluhan tahun untuk dipenjara seumur hidup. Betul, maka dari itu kita berharap bahwasanya kasus pembunuhan ini tidak terjadi lagi. Kalaupun ada masalah bisa diselesaikan dengan baik-baik, dan kalaupun tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik, bisa mungkin ada langkah berdiskusi yang lain dengan pihak kepolisian ataupun tetangga agar memang ini bisa selesai dengan baik-baik. Festi. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Dan kita lanjutkan informasinya, di mana Kemensos mencairkan bansos penebalan sembako sebesar Rp400.000 untuk 18,3 juta KPM selama bulan Juni dan juga Juli 2025. Masyarakat dapat mengajukan sanggahan melalui aplikasi Cek Bansos, sementara pemutakhiran data dilakukan tiap 3 bulan sekali. Kementerian Sosial mulai mencairkan bantuan sosial penebalan sembako sebagai bagian dari stimulus Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada Juni dan Juli 2025. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa bansos ini diberikan sebesar Rp200.000 per bulan selama 2 bulan, sehingga total yang diterima setiap keluarga penerima manfaat sebesar Rp400.000. Bansos penebalan sembako disalurkan kepada sekitar 18,3 juta KPM penerimaan bantuan pangan non-tunai. Saat ini, penyaluran bansos untuk triwulan 2 masih berlangsung dan telah mencapai sekitar 95,5% dari total target penerima sembako dan program Keluarga Harapan. Sebanyak 805.000 KPM masih dalam proses pembukaan rekening kolektif dengan mayoritas penerima berasal dari PKH. Pemerintah memberikan subsidi dan bantuan sosial untuk masyarakat lewat berbagai program-program di kementerian. Salah satunya adalah lewat Kementerian Sosial, lewat program PKH dan juga BPNT, bantuan pangan non-tunai, di samping koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memberikan dukungan kepada daerah lewat PBI, penerima bantuan iuran. Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua, pemerintah saat ini melakukan penebalan bantuan sosial sembako bagi jutaan keluarga penerima manfaat, khususnya penerima bantuan pangan non-tunai di seluruh Indonesia dengan jumlah lebih dari 18 juta KPM keluarga penerima manfaat. Saya menghimbau kepada seluruh penerima bantuan, gunakan bantuan ini dengan bijak, gunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, jangan digunakan untuk hal-hal yang merugikan diri sendiri dan keluarga. Bantuan ini adalah amanah sekaligus bentuk kepedulian Presiden Prabowo agar rakyat kecil terus tersenyum. Oleh karena itu, sekali lagi gunakan sebaik-baiknya untuk anak-anak kita, untuk rumah tangga kita, untuk masa depan kita semua. Semoga kita semua selalu diberi petunjuk dan kekuatan untuk menjadi bagian dari perubahan yang lebih baik. Mensos juga menegaskan bahwa masyarakat dapat mengajukan keberatan atau sanggahan terkait dengan penyaluran bansos melalui fitur usul sanggah di aplikasi Cek Bansos. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbarui data penerima setiap 3 bulan agar bantuan lebih tepat sasaran dan juga akurat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Kementerian Transmigrasi juga meluncurkan program Trans Tuntas sebagai upaya penyelesaian persoalan lahan transmigrasi. Peluncuran tersebut pemirsa digelar di Gedung Makarti Mukti Tama, kantor Kementerian Transmigrasi pada Rabu sore. Alhamdulillah hari ini kami sudah memulai kerja besar itu melalui program Trans Tuntas.
Kementerian Transmigrasi meluncurkan program Trans Tuntas sebagai program dalam penyelesaian persoalan lahan transmigrasi. Peluncuran tersebut dilakukan secara simbolis oleh Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman yang digelar di Gedung Markar Muktitama Kantor Kementerian Transmigrasi pada Rabu 18 Juni 2025. Iftithah menyampaikan program ini sebagai media masyarakat dalam memberikan solusi atas pembebasan lahan konflik agraria di sejumlah kawasan strategis hingga membentuk ekosistem keadilan agraria. Trans Tuntas itu adalah bagian dari 5 program unggulan transmigrasi. Pertama, Trans Tuntas itu sendiri untuk memberikan kepastian hukum atas hak tanah. Kita tahu bahwa banyak sekali persoalan-persoalan lahan di kawasan-kawasan transmigrasi itu yang PR terbesar yang akan kami selesaikan. Dan alhamdulillah hari ini kami sudah memulai kerja besar itu melalui program Trans Tuntas. Melalui program ini diharapkan perencanaan yang terintegrasi hingga perkuatan transmigrasi bisa mendukung pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan wilayah secara inklusif dan berdaya saing menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di wilayah Jakarta Barat. Kali ini sebuah motor metik warga yang juga digasak komplotan pelaku curanmor di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dan dari pantauan rekaman CCTV pemirsa, pelaku diduga berjumlah 2 orang. Modus para pelaku melancarkan aksinya dengan modus menggunakan jaket dari ojek online. Inilah rekaman aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di wilayah Jakarta Barat. Sebuah motor metik warna putih bernomor polisi B4239 TVI raib digasak komplotan curanmor di Jalan Jeruk Nipis nomor 35A, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Aksi para pelaku terbilang cukup nekat karena lokasi kejadian yang tak jauh dari kantor polisi Polsek Kebonjeruk. Peristiwa pencurian ini terjadi di waktu subuh menjelang pagi. Berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan warga, pelaku diduga berjumlah 2 orang, di mana salah satu dari mereka mengenakan atribut berupa jaket kurir online. Setelah beraksi, pelaku langsung melarikan diri ke arah Jalan Lapangan Bola, Meruya Ilir, Kebonjeruk. Heri, salah satu warga di lokasi, menyebutkan kejadian tersebut memang benar terjadi, di mana korban sang pemilik motor merupakan tetangganya yang tinggal di depan rumahnya. Lebih lanjut, Heri menambahkan tak hanya 2 pelaku yang terlibat dalam aksi pencurian tersebut, namun diduga kuat ada 2 pelaku lain yang berperan sebagai pengawas yang bersiaga di sekitar TKP. Tadi pagi kejadian apa, Bang? Jadi tadi pagi itu ada kemalingan motor ya di sini tadi, sekitar jam 5. Ada bukti CCTV-nya di sini, ntar mungkin bisa abang minta ya. Korbannya itu tetangga saya nih, yang tinggal di kontrakan depan. Satu motor. Untuk pelaku yang kerekam di CCTV sih 2 orang. Cuman dari info yang kehilangan itu katanya ada 4 orang, jadi di depan ada yang nungguin kayaknya. Gitu. Cuman kalau untuk yang terekam di CCTV itu cuma 2 orang aja. Iya, pagarnya kebetulan nggak digembok ya, cuman di slot doang, jadinya mereka bisa masuk gitu, nggak ada perusakan sih kalau dari pintu. Ya harapannya mungkin pengamanan harus diperketat ya, terus mungkin harus ada sistem link di sini, biar buat jaga malam lah, biar aman. Karena kan takutnya nanti bukan cuma motor ya, mungkin bisa rumah yang kena. Kejadian ini menambah daftar panjang kasus pencurian kendaraan bermotor yang marak terjadi di kawasan Kebonjeruk. Sementara kasus ini telah dilaporkan korban ke pihak yang berwajib. Warga berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan tersebut dan meningkatkan patroli di jam-jam rawan, khususnya saat subuh. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor di sebuah rumah warga di Jalan Rajai, Kelurahan Ulu Jami, Kecamatan Pasanggerahan, Jakarta Selatan, terekam jelas oleh kamera pengawas atau CCTV. Pelaku yang berjumlah 2 orang dan pernah melakukan aksinya di kawasan tersebut kembali berhasil menggodol 1 unit motor jenis matic.
Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV saat komplotan spesialis pencurian kendaraan bermotor melancarkan aksinya di sebuah rumah warga di Jalan Rajai, Kelurahan Ulu Jami, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Terlihat pelaku yang berjumlah 2 orang menggunakan sepeda motor ini masuk ke permukiman warga sambil mengintai situasi sekitar lokasi. Melihat tidak ada warga yang beraktivitas, pelaku langsung menggondol sepeda motor yang terparkir di depan rumah tanpa kunci stang. Menurut korban, aksi pencurian di kawasan tersebut memang sering terjadi. Bahkan di lingkungan rumahnya sudah 2 kali terjadi. Di daerah sini juga, cuman dia posisinya masih gantung kuncinya gitu. Tapi bilang rawan juga maksudnya? Iya, masih rawan juga sih sebenarnya di sini mas. Pernah waktu itu dia pernah juga, boleh lihat fotonya nih. Kalau di sini kurang lebih 2 kali mungkin ya, cuman dengan orang yang berbeda gitu loh. Kalau pelaku yang orang sama? Orang yang sama mungkin yang kejadian di sini nih. Kejadian saya. Atas kejadian ini, korban langsung melaporkan kasus pencurian tersebut ke pihak kepolisian sektor Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Harus tetap hati-hati ya, Sri dan juga pemirsa, ini aksi curanmor masih terus merajalela di kawasan Jakarta, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan juga beberapa daerah lainnya. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali di daerah Depok, Bekasi juga masih banyak sekali aksi-aksi curanmor yang bahkan mungkin orangnya adalah orang yang sama. Dengan jaket yang sama, atribut yang sama, tapi juga bisa menjalar ke beberapa daerah. Ini harus kita waspadai. Apalagi kan ini sudah viral di media sosial ya, apabila pemirsa di rumah ataupun orang-orang yang berada dimanapun Anda berada melihat atribut yang sama jenisnya seperti yang terekam di kamera CCTV, ini bisa harus waspada, dan juga buat orang-orang yang memparkir motornya ataupun kendaraannya harus lebih berhati-hati lagi. Alangkah lebih baiknya untuk digembok ataupun dikunci dengan sekunci-kuncinya, diserapat-rapatnya agar tidak bisa dibobol oleh kaum-kaum yang memang oknum-oknum yang nakal seperti itu ya. Ini harus bisa hati-hati dan juga harus lebih waspada lagi. Betul, dan memang jika warga mengalami pencurian ini bisa langsung melapor ke pihak berwajib, karena memang pastinya dari pihak kepolisian langsung ke TKP. Betul. Bagaimana nantinya akan diketahui pelaku-pelaku yang memang sudah mengambil berbagai motor. Kita berharap bahwasanya memang dari warga sekitar terus berhati-hati, kalau perlu juga memasang kamera pengawas. Ini menjadi bukti bahwasanya memang apakah ada curanmor dan memudahkan petugas untuk menangkap para pelaku. Betul, karena mungkin meskipun sudah ada kamera pengawas ataupun CCTV masih aja kebobolan atau kita bisa melakukan hal-hal untuk penambahan orang-orang untuk patroli seperti itu ya. Pengamanan juga lebih ketat lagi, karena kita tidak bisa hanya untuk mengandalkan dari kamera pengawas, tapi juga harus dari berbagai pihak yang membantu untuk pengamanannya. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan sertifikat hak milik bagi warga transmigrasi lokal Sukabumi. Dengan adanya penyerahan sertifikat tersebut, AHY berharap tidak ada lagi daerah yang tertinggal, baik dari sisi ekonomi dan juga sosial. Menteri Infras dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan upacara terima kasih kepada seluruh kementerian yang terlibat dalam program pembagian sertifikat hak milik bagi warga transmigran. Ia pun mengapresiasi kerja keras Kementerian Infrastruktur yang kurang lebih 8 bulan telah merumuskan strategi untuk menata arah transmigrasi ke depan. Selain itu, AHY juga berupaya untuk selalu ada bagi Kementerian Transmigrasi, terutama dalam hal menjalankan program unggulan transmigrasi dan menciptakan ekosistem besar di berbagai skala. Di hari berbahagia ini kita meluncurkan sebuah program unggulan yang diinisiasi Kementerian Transmigrasi, yaitu program transmigrasi tuntas. Ini satu dari 5 program unggulan. Yang lainnya adalah transmigrasi lokal, transmigrasi patriot, transmigrasi karya nusa, dan transmigrasi gotong royong. Transmigrasi tuntas ini adalah sebuah program yang ditujukan untuk memberikan kepastian hukum
hak atas tanah bagi para transmigran kita. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU KUHAP dari pemerintah. Oleh karena itu pemirsa, dirinya mengatakan DPR nantinya akan segera memulai rapat kerja dalam waktu dekat. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menjelaskan bahwa dirinya telah mendapatkan informasi dari Wakil Ketua DPR Dasko mengenai DIM RUU KUHAP dari pemerintah. Habibur Rahman menyebut daftar inventarisasi masalah atau DIM tersebut sudah diterima oleh DPR. Oleh karena itu pihaknya akan melakukan segera rapat kerja pada awal masa sidang 24 Juni mendatang untuk membahas RUU KUHAP bersama pemerintah. Kendati demikian, Komisi 3 DPR masih membuka pintu masuknya aspirasi-aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat terkait RUU KUHAP. Dapat info bahwa DIM-nya dari pemerintah sudah ada. Ini saya selesai sidang, saya sholat zuhur menghadap beliau. Ya, insya Allah kalau sudah ada kan tinggal berarti nunggu selesai masa reses, ya. Insya Allah di masa sidang yang akan datang, ya setelah kita dinyerap aspirasi rekan-rekan, termasuk dari Borobudur, luar biasa banyak sekali, kita sudah bisa kick off, ya kick off membahas KUHAP ini. Rapat panjanya itu bisa di awal masa sidang yang akan datang. Ya, alhamdulillah. Tapi kami akan terus membuka pintu masuknya aspirasi masyarakat. Tadi udah dengan teman-teman Borobudur, bahkan kami nggak perlu RDPU, kalau ada masukan bisa WA, bisa video call, bisa kayak kirim dokumen ke kami, ya. Jadi terus aspirasi dari masyarakat akan kami tampung. Ya, insya Allah lah ya. Kalau memang benar kita bahas di awal masa sidang. Ya kalau bisa paling lama sesuai undang-undang nih, ya 2 kali masa sidang kita sudah punya KUHAP yang baru. Di Jakarta, Farizal dan Farizkiado, Simpo TV melaporkan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam kesempatan rapat umum dengan Komisi 3 DPR RI memberikan beberapa masukan untuk rancangan undang-undang KUHAP. Setidaknya pemirsa ada 6 poin penting dalam rancangan KUHAP yang disampaikan pihak LPSK dalam rapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Artinya, Perlindungan Saksi atau LPSK itu penting menjadi sebuah sub dalam sistem peradilan pidana. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Ahmadi beserta jajaran menyampaikan beberapa poin penting dalam revisi Undang-Undang KUHAP yang sedang dibahas bersama Komisi 3 DPR RI. Terdapat 6 poin penting dalam revisi KUHAP yang telah dibahas bersama Komisi 3 DPR yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Dalam kesempatan rapat umum juga, Ketua LPSK menjelaskan ada beberapa norma yang perlu ditambahkan dalam RUU KUHAP yang diambil dari 6 isu penting, seperti fungsi perlindungan, jaminan hak penting, yang diatur dalam KUHAP hingga restitusi. Ahmadi menilai KUHAP yang berlaku saat ini masih berorientasi pada terdakwa dan belum sepenuhnya mengatur hak atau perlindungan untuk saksi dan korban. Padahal dalam praktiknya hukum pidana terus berkembang dan telah diatur dalam undang-undang lain. Dalam proses rancangan undang-undang KUHAP ini, LPSK akan sandingkan dengan pasal-pasal terdahulu untuk memutuskan, akan menambah atau menyarankan untuk reformulasi. Bahwa perlindungan itu diberikan dalam proses peradilan pidana. Diksi dalam proses peradilan itu berkali-kali disebut dalam pasal-pasalnya. Mungkin kalau Anda trace sekitar 8 atau 7 kali itu disebut. Artinya apa? Artinya Perlindungan Saksi atau LPSK itu penting menjadi sebuah sub dalam sistem peradilan pidana. Karena undang-undang yang existing juga sudah seperti itu. Itu satu. Pengaturan norma-norma bagaimana itu nanti akan disampaikan lebih lanjut dalam pertemuan selanjutnya dengan pembahasan internal gitu ya. Ada beberapa norma yang diatur yang juga telah disampaikan dan saya yakin rekan-rekan dari media juga sudah memonitor tadi. Itu adalah isu-isu penting yang kami angkat, ada 6 isu yang tadi. Ya. Boleh dijabarkan lagi Pak 6 isu tadi Pak? Yang pertama adalah fungsi perlindungan itu sendiri. Yang kedua adalah tentang hak-hak penting diatur di dalam KUHAP. Selama ini juga diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan pada berbagai peraturan perundang-undangan juga diatur. Kemudian tentang restitusi. Hak restitusi itu penting atau proses acara restitusi diatur dalam KUHAP itu sangat penting. Gitu ya.
dan sekaligus untuk menjamin bagaimana pemenuhan hak restitusi itu atas korban. Restitusi juga sudah diatur di dalam KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 juga sudah diatur. Sehingga acara tentang restitusi itu menjadi penting untuk diatur di dalam RKUHP itu. Kemudian tentang dana bantuan korban atau dana abadi yang tadi kita sebutkan, penting. Tetapi itu adalah bagaimana untuk kepentingan pemulihan terhadap korban. Selain itu. Pak, koreksi kalau saya salah, Pak. Ada lagi hal yang penting, maaf, justice kolaborator. GC dalam pandangan kami itu adalah peluang yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum, mendukung penegakan hukum, mengungkap suatu tindak pidana secara menyeluruh. Praktek GC selama ini yang mengajukan permohonan perlindungan itu masih rendah. Dari Jakarta, Juliandri, juru kamera Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Perhimpunan Advokat Indonesia di bawah pimpinan Profesor Dr. Otto Hasibuan secara bersama-sama dengan 16 orang memenuhi undangan dari Komisi 3 DPR RI untuk rapat dengar pendapat. Dan dari Pradi dengan tegas mengusulkan agar ketentuan penyadapan tidak dimasukkan dalam rancangan Undang-Undang KUHAP karena berpotensi disalahgunakan. Perhimpunan Advokat Indonesia atau Pradi mengusulkan permohonan mengenai penyadapan untuk tidak dimasukkan ke dalam rancangan Undang-Undang KUHAP. Ketua Harian DPN Pradi Dwianto Prihartono setelah rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 3 DPR RI, juga pihak dari LPSK, mengatakan penyadapan perlu dihilangkan dalam RUU KUHAP, sebab dirasa melewati batas dalam konteks hukum pidana, serta berpotensi disalahgunakan jika tidak diawasi secara ketat saat proses penyidikan. Pradi juga menegaskan sebagai pihak yang mendampingi klien, dirasa kurang pantas untuk menyadap perbincangan klien dengan pihaknya. Menghadiri undangan dari Komisi 3 DPR sesuai dengan permohonan kita terkait dengan usulan-usulan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bagi kami yang kita sampaikan beberapa highlight atau yang penting digarisbawahi antara lain adalah pertama saya mau sampaikan tentang penyadapan. Itu adalah sesuatu hal yang sangat eksesif, melewati batas untuk konteks hukum acara pidana yang umum. Bahwa kemudian ada undang-undang lain yang mengatur soal itu silahkan saja, tapi jangan tempatkan itu di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua, erat hubungannya dengan kepentingan advokat, bahwa kita kalau mendampingi klien kita, baik itu tersangka, khususnya tersangka, aturan lama yang sekarang berlaku ini tidak dapat didengar oleh para penyidik atau petugas-petugas. Ini bukan lagi zaman hatsai artikelen, penyebar kebencian, bukan lagi zaman tindak pidana subversif, bukan lagi zaman tindak pidana politik, sehingga itu agak berlebihan buat kami. Sehingga kami usulkan bahwa boleh mereka melihat ketika kita diskusi dengan klien kita, akan tetapi tidak boleh mendengarkan apa yang kita bicarakan. Tidak berlebihan yang kita minta. Yang berikutnya adalah selalu kita sebagai orang yang mendampingi tersangka, itu hanya tersangka yang boleh mendapatkan turunan berita acara. Tapi kalau kita mendampingi selain tersangka, menurut ketentuan yang ada sekarang di KUHAP, kita tidak dapat atau tersangka atau saksi tidak bisa mengakses berita acaranya. Kalau tidak ada aturannya, maka kita tidak bisa meminta kepada mereka berdasarkan surat kuasa yang kita punya. Dorongan untuk tidak memasukkan penyadapan ke RUU KUHAP dalam rangka melindungi hak asasi manusia dalam proses penyidikan. Dari Jakarta, Zuliandri, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan bahwa pembahasan rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP ini ditargetkan selesai di tingkat pemerintah dalam seminggu. Dan Supratman menyebutkan RUU tersebut akan memberikan penekanan pada dua hal utama, yakni penguatan restoratif justice dan juga perlindungan hak asasi manusia. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan bahwa pembahasan rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP telah mencapai tahap akhir di tingkat pemerintah.
Supratman menyatakan pemerintah optimis RUU KUHP dapat diselesaikan dalam seminggu. Dalam penyusunannya, Supratman menjelaskan pemerintah melibatkan berbagai lembaga dan instansi terkait seperti kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, serta kementerian lain hingga organisasi advokat guna menjamin RUU ini mengakomodasi aspirasi publik dan praktik hukum. Dalam RUU KUHP, pemerintah menekankan dua hal utama, yakni komitmen kuat terhadap pelindungan hak asasi manusia dan penguatan pendekatan restoratif justice dalam penanganan kasus pidana. Supratman menegaskan pendampingan hukum terhadap tersangka akan diperbolehkan sejak tahap penyelidikan sebagai bentuk komitmen negara dalam menjunjung hak-hak dasar masyarakat. Kalau RUU KUHP, saya yakin dalam minggu ini bisa selesai di tingkat pemerintah. Kalau di parlemen, silakan parlemen mau lakukan pelibatan partisipasi masyarakat, silakan dilakukan. Tetapi dari pemerintah, baik itu dari Kementerian Hukum, kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan juga Mahkamah Agung, dan beberapa masukan dari kementerian-kementerian lain seperti Kementerian IMIPAS juga memberi masukan, kemudian juga Kementerian Keuangan lewat Dirjen Bea Cukai juga memberikan masukan, dan teman-teman perkumpulan advokat dari semua lintas sudah memberikan masukan kepada kita. Yang pasti yang akan sangat berubah adalah menyangkut soal komitmen untuk perlindungan hak asasi manusia. Jadi nanti yang kita sepakati bersama di pemerintah bahwa proses pendampingan yang orang dinyatakan itu bisa dimulai di tingkat penyelidikan, ya. Itu sudah bisa didampingi oleh penasihat hukum. Nah, di luar itu juga menyangkut soal restoratif justice. Jadi ini penguatannya lebih menjadi penekanan. Tetapi hubungan-hubungan antara penyidik, penuntut, secara umum walaupun ada perubahan-perubahan sedikit, tapi tidak terlalu substantif ya menyangkut soal itu, karena menyangkut soal tugas dan fungsi pokok dari masing-masing institusi. Tapi yang lebih kita utamakan sekarang, yang kita sepakati bahwa perubahan ataupun revisi ataupun penyusunan DIN RUU KUHP ini lebih mengutamakan kepada dua hal. Satu, menyangkut soal restoratif justice, yang kedua adalah pemberian perlindungan maksimal kepada hak asasi manusia. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Ya, saya dan juga pemirsa, pada Selasa kemarin kita juga sempat mengetahui bahwa dari Komisi 3 DPR RI dan juga dari pihak LPSK dan juga Peradi melakukan rapat pendapat umum seperti itu ya. Kalau kita ketahui memang ini banyak sekali hal-hal yang harus disepakati bersama, kan dari LPSK juga sudah selaras dengan lembaga-lembaga terkait dan juga institusi terkait seperti itu. Dan kalau kita ketahui memang dari segi klien ini kita memiliki berbagai privasi yang harus kita jaga seperti itu ya, karena kalau kita ketahui masih banyak sekali terkait dengan hukum, kita harus mengeluarkan ataupun hingga mungkin memang harus transparan, tapi mungkin kita harus mengedepankan yang namanya privacy dan juga ada hal-hal yang bisa kita sharing dan juga ada hal-hal yang mungkin harus kita keep seperti itu ya. Dan kalau memang kita ketahui dari RUU KUHP ini telah disepakati bersama dan ini juga dalam seminggu ke depan ini akan segera rampung, mudah-mudahan terkait dengan adanya penyadapan untuk klien ini tidak ada ya, tidak dimasukkan ke dalam RUU KUHP karena ini bisa mengganggu dari privasi para klien. Betul, dan memang dari Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga mengatakan bahwasanya ada 2 poin penting dari RUU KUHP. Betul. Yaitu yang pertama restoratif justice dan juga penguatan hak asasi manusia. Kita berharap bahwasanya memang nantinya RUU KUHP yang akan disahkan oleh DPR ini tidak menguntungkan salah satu pihak. Karena memang kita ketahui nantinya maupun saksi dan juga korban mendapatkan keuntungan yang baik. Betul. Dan hasilnya juga mendapatkan keadilan yang baik-baik ya, karena memang kita ketahui penguatan hak asasi manusia harus kita kedepankan, karena memang ini menjadi poin penting dalam harus diutamakan hukum Indonesia ke depannya, Festi. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Peci Rahmadi dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa.